Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai alkohol dan eter. Alkohol merupakan senyawa karbon yang mempunyai rumus molekul CnH2n plus 2O. Rumus molekulnya sama dengan eter, sehingga alkohol dan eter merupakan isomer gugus fungsi. Jadi persamaannya apa alkohol dengan eter, yaitu rumus molekulnya sama. Kemudian perbedaannya apa? Gugus fungsinya berbeda. Alkohol gugus fungsinya OH, sedangkan eter gugus fungsinya O. Kemudian perbedaan lainnya, alkohol dapat bereaksi dengan logam Na, sedangkan eter tidak bisa bereaksi dengan logam Na. Nah, sekarang kita belajar tentang aldehid, eter, asam alkanoat, dan ester. Nah, apa itu aldehid? Aldehid mempunyai nama Yupak alkanal, mempunyai gugus fungsi ini COH, atau kalau dituliskan sederhana CHO ini. Rumus molekulnya CnH2nO. Sehingga kalau C-nya 2 maka hanya 4, O-nya 1. Kalau C-nya 3 hanya 6, O-nya 1. C4 hanya 8, O-nya 1. Rumus strukturnya RCOH. Nah, aldehid dapat diidentifikasi dengan larutan Fehling. Jika aldehid direaksikan, ini aldehid direaksikan dengan Fehling, maka akan teroksidasi aldehidnya menjadi asam alkanoat atau RCOOH dan menghasilkan endapan merah bata. Jadi adanya perubahan warna ini dapat mengidentifikasi aldehid. Jadi kalau aldehid direaksikan dengan Fehling maka akan menghasilkan endapan merah bata. Atau regen atau larutan yang bisa mengidentifikasi aldehid antara lain larutan tolens atau perak amoniakal, larutan perak amoniakal, tolens atau perak amoniakal. Kalau aldehid direaksikan dengan larutan tolens, ini aldehid direaksikan dengan larutan tolens, maka akan menghasilkan asam alkanoat dan cermin perak Sehingga regen tolens ini bisa dipakai untuk mengidentifikasi larutan aldehid. Saya contohkan beberapa aldehid di sini. Kalau aldehid mengandung 2 atom C. Kalau 2 atom C pasti hanya berapa anak-anak? Hanya 4. Kalau dihitung C-nya 2 hanya 3 tambah 1. C4, C2H4O. Karena C-nya 2 maka namanya adalah etanal. Kemudian kalau C-nya 1 maka hanya 2, O-nya 1. HCOH ini aldehid yang paling sederhana namanya metanal atau dikenal sebagai formaldehid atau dikenal dengan bahan formalin. Jadi formaldehid itu merupakan bahan dasar dari formalin. Kemudian contoh-contoh aldehid yang lain, perhatikan nomor 3 sampai nomor 5. 1, 2, 3, 4. Ini pasti nomor 1 anak-anak yang di ujung ini. Sehingga ini namanya butanal. Butanal itu C-nya 4. Hanya kalau dilengkapi pasti 8. Kalau dilengkapi berarti ini CH2, ini CH2, CH3, 3, 5, 7, 8. Nah, kemudian kalau ada cabangnya bagaimana? 1, 2, 3, 4. Ini pasti nomor 1. Di nomor 2 ada metil sehingga 2 metil butanal karena C-nya 4. Kalau dilengkapi ini metil itu C1. Ini metil itu C1. Butanalnya ini 1, 2, 3, 4. Sehingga kalau dilengkapi C-nya ada 5, ini 1 tambah 4, C5H10O. Tuh, kemudian ini namanya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Di nomor 2 dan nomor 4 ada metil, sehingga 2,4 dimetil. Karena metilnya ada 2, maka C-nya kan ada 2 ini, C-nya ada 2. Kemudian rantainya 5 itu pentanal sehingga kalau dijumlahkan C7H14O. Ini kalau
kamu lengkapi hanya ketemunya 14. Coba kita lengkapi, ini ada 1, di sini ada 1, ini ada 3, ini ada 2, kemudian ini ada 1, ini ada 3, ini ada 3. Nah, 3 ini 3, 4, 6, 6 tambah 6, 12, 13, 14. Sudah ya anak-anak, bisa ya. Kemudian saya lanjutkan di sini mengenai keton. Keton nama yupaknya adalah alkanon. Gugus fungsinya CO ini. Nah, rumus molekul keton sama dengan aldehid, yaitu CnH2NO. Kalau C-nya 3, maka hanya pasti 6, O-nya 1. Nah, sehingga keton atau alkanon mempunyai rumus yang sama dengan aldehid. Karena rumusnya sama, tapi gugus fungsinya berbeda, sehingga keton dan aldehid merupakan isomer gugus fungsi. Rumus struktur keton adalah RJOR. Keton mempunyai rumus molekul yang sama dengan aldehid, sehingga tadi kalau rumus molekulnya sama, gugus fungsinya beda, disebut dengan isomer gugus fungsi. Itu ya. Keton tidak bereaksi dengan Fehling dan juga tidak bereaksi dengan Tollens. Jadi meskipun aldehid dengan keton itu mempunyai persamaan, yaitu rumus molekulnya sama, tetapi keton tidak bereaksi dengan Fehling maupun tidak bereaksi dengan Tollens. Itu ya. Kemudian keton yang paling sederhana. Ini keton yang paling sederhana, mengandung 3 atom C. 1, 2, 3. Karena C-nya 3, maka namanya propanon. C-nya 3. Kemudian kalau menamakan keton, ini adalah ketonnya, Nana. Ini ketonnya. Nih, CO. Kemudian ini CH3, CH3. Karena ini metil, maka namanya dimetil keton. Atau propanon atau dimetil keton dikenal sebagai aseton. Aseton biasanya digunakan untuk pelarut cat. Kemudian contoh kedua, CH3, CO, CH2, CH3 atau C-nya 4, ada O-nya. Berarti namanya kalau C4 itu butanon. Kemudian karena di sini ada metil, di sini ada etil, ini ketonnya. Nah, sesuai abjad maka E lebih dahulu dibandingkan M. Maka namanya menjadi etil metil keton. Nih, etil metil keton. E-nya didahulukan ya, Nana. Kemudian ini contoh berikutnya. 1, 2, 3, 4. Tetap rantainya 4. Rantai 4 namanya butanon. Karena kita membahas keton, maka penomorannya ketonnya ini harus dapat prioritas. Jadi nomornya 1, 2, 3, 4. Bukan 1, 2, 3. Paham ya? Jadi karena kita bahasannya keton atau alkanon, maka alkanonnya ini, gugusnya ini mendapat prioritas. Sehingga nomornya 1, 2, 3, 4. Di nomor 3 ada metil, sehingga 3 metil. Di nomor 2 ada alkanonnya, berarti 3 metil, 2 butanon. Tuh, untuk keton yang bercabang. Kemudian kalau lebih panjang lagi, misalkan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Saya ulang lagi karena kita membahas alkanon, maka gugus ini mendapat prioritas. Nomornya dari 1, 2, 3, 4, 5, bukan dari sini ya. Sehingga di nomor 3 ada metil, maka 3 metil, 2 pentanon. Itu ya. Kemudian coba perhatikan di sini ada latihan. Senyawa X mempunyai rumus molekul C3H6O. Bereaksi dengan reagen Fehling. Karena ini mengikuti rumus CnH2NO dan bereaksi dengan reagen Fehling, yang C3H6O itu bisa berupa aldehid dan keton. Kalau ada kata kunci bereaksi dengan reagen Fehling menghasilkan endapan merah bata, pasti ini adalah aldehid, bukan keton. Nah, tentukan X, berarti X itu adalah
aldehid. Aldehid dengan jumlah atom C 3. Maka aldehid tersebut adalah 1, 2, 3, ujungnya COH. Maka namanya aldehid tersebut adalah propanal. Maka senyawa X adalah propanal. Paham ya? Saya contohkan latihan berikutnya. Tuliskan semua isomer dari C4H8O. Karena C4H8O ini mengikuti rumus CnH2nO, maka bisa berupa aldehid maupun bisa berupa keton. Yang aldehid coba kita lihat C4H8O 1, 2, 3, 4. Ini yang pertama. Yang kedua berarti kita buat cabangnya 1, 2, 3, cabangnya di sini. Ini namanya apa, Nana? Ini karena C-nya 4 berarti ini kalau diberi nama adalah butanal. Ini. Kemudian ini karena C-nya 3, rantai utamanya 3, di nomor 2-nya ada metil, berarti ini 2 metil propanal ini. Propanal ini. Kemudian sekarang yang keton. Yang keton C4. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti ini namanya adalah 2 butanon. Karena 2 butanon ini enggak ada isomernya, tidak mempunyai isomer untuk alkanonnya. Karena kalau O-nya saya pindah di sini tetap butanon, tetap 2 butanon, maka 2 butanon bisa dituliskan butanon saja. Tuh. Sehingga jumlah isomer dari C4H8O ada 3 isomer, di mana 2 merupakan aldehid, 1 merupakan keton. Itu ya. Kemudian contoh berikutnya, tuliskan rumus struktur dari 2,2 dimetil butanal. Butanal itu C-nya 4, 1, 2, 3, 4. Di nomor 2 ada 2 metil atau dimetil, berarti 1, 2. Nah ini kalau dilengkapi, kalau saya tuliskan dari ini, berarti ini kan CH3, CH2, C, CH3, CH3, ini C, CH3, CH3, COH. Paham ya anak-anak? Kemudian 3,4 dimetil 2 pentanon. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Di nomor 3 dan 4, ini di nomor 2 ada 2 pentanon, berarti O di sini. Di nomor 3 dan 4 ada metil, berarti ini metil, ini metil. Berarti kalau dilengkapi seperti ini, CH3, CO, C itu tangannya 4, CH, CH3, CH, CH3, CH3. Tuh. Saya lanjutkan tentang asam alkanoat atau asam karboksilat. Asam alkanoat mempunyai gugus fungsi COOH atau kalau dituliskan sederhana COOH. Rumus molekulnya CnH2nO2. Kalau C-nya 2 berarti hanya 4, O-nya 2. Kalau C-nya 3 berarti hanya 6, O-nya 2. Rumus strukturnya adalah RCOOH. Asam alkanoat dapat dihasilkan dari oksidasi aldehid. Kemarin kalau alkohol dapat dioksidasi sedangkan eter tidak. Nah, alkohol primer dioksidasi menjadi aldehid. Aldehid dapat dioksidasi menjadi asam alkanoat. Sehingga di sini alkohol primer dapat dioksidasi menjadi aldehid. Aldehid dapat dioksidasi, ini panahnya kurang. Aldehid dapat dioksidasi menjadi asam alkanoat. Nah, kebalikan oksidasi adalah reduksi, sehingga asam alkanoat kalau direduksi maka menjadi aldehid, aldehid kalau direduksi maka menjadi alkohol primer. Tuh, saya contohkan contoh-contoh asam alkanoat. Nah, ini asam alkanoat paling sederhana yaitu HCOOH. Karena C-nya cuma 1, maka namanya asam metanoat. Ini dikenal sebagai asam formiat atau asam semut, yang dimanfaatkan untuk menggumpalkan getah karet atau getah latek. Kemudian contoh yang paling sering kita dengar adalah CH3COOH, yaitu asam cuka. Karena C-nya ini 2, CH3COOH. Karena C-nya 2, maka disebut asam etanoat atau juga dikenal sebagai asam asetat.
Nah, kalau C-nya 3, 1, 2, 3 berarti asam propanoat. Yang di ujung ini anak-anak, ini pasti C nomor 1. Sehingga kalau yang bercabang ini pasti nomor 1, 1, 2, 3, 4. Rantainya 4 berarti butanoat. Kemudian di nomor 3 ada metil, berarti asam 3 metil butanoat. Itu ya anak-anak ya. Kemudian saya lanjutkan tentang ester. Ester atau dikenal sebagai alkil alkanoat. Gugus fungsinya adalah COOR ini. Rumus molekulnya sama dengan asam alkanoat yaitu CnH2nO2. Berarti kalau C-nya 2 hanya 4, O-nya 2. Kalau C-nya 3 hanya 6, O-nya 2. Rumus strukturnya RCOOR. Jadi R-nya itu ada 2, depan dan belakang. Di mana nanti R yang belakang ini pasti merupakan alkil, gugus alkil. Sedangkan R yang depan dengan C ini, R dengan C ini kalau digabung itu akan merupakan alkanoatnya, alkanoat. Sehingga kalau digabungkan alkil alkanoat, alkilnya itu pasti R yang belakang ini, R yang belakang. Nah, saya contohkan di sini tata nama alkil alkanoat yaitu RCOOR. R yang belakang alkilnya, R yang depan dan C ini adalah alkanoatnya. Sehingga kalau CH3, COO, CH3 ini metil karena C-nya 1, ini metil. Kemudian ini C-nya 2 adalah etanoat. Sehingga kalau digabung kan menjadi alkil alkanoat, maka metil etanoat. Kemudian ini contoh lainnya, HCOOCH3, ini yang depannya enggak ada R tapi langsung H. Kemudian ini etil, ini kan bisa digabung menjadi C2H5, etil. Kemudian ini karena C-nya cuma 1 berarti metanoat, berarti etil metanoat. Tuh. Ester dalam kehidupan sehari-hari atau alkil alkanoat dalam kehidupan sehari-hari itu dimanfaatkan untuk esens yang beraroma buah-buahan. Tuh. Kemudian coba kita lihat latihan di sini. Tuliskan hasil oksidasi dari 2-metil butanal. Kita tahu 2-metil butanal itu strukturnya seperti ini. Butanal atau aldehid itu 1, 2, 3, 4. Ini butanal. 2 metil. Ini di nomor 2. Ini 1, 2, 3, 4. Tidak saya lengkapi atom H-nya anak-anak. Di nomor 2 ada metil. Sehingga 2 metil butanal itu merupakan senyawa aldehid. Karena senyawa aldehid kalau dioksidasi maka akan menjadi asam alkanoat. Sehingga di sini kalau dioksidasi maka akan menjadi rantainya tetap 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ujungnya saja yang beda. Karena kalau kita mengingat apa itu gugus fungsi, gugus yang menjadi ciri utama dan yang akan berperan pada reaksi senyawa karbon. Sehingga ini akan berubah menjadi alkanoat, aldehid berubah menjadi alkanoat, maka menjadi COOH. Yang lainnya sama, 1, 2, 3, 4. Karena ini ujungnya COOH kan menjadi alkanoat, maka asam 2-metil butanoat. Itu ya. Sehingga hasil reaksinya, hasil oksidasinya adalah asam 2-metil butanoat. Kemudian contoh berikutnya. Tuliskan semua isomer C4H8O2. Karena C4H8O2 rumusnya mengikuti CnH2n, O-nya ada 2. Ini bisa berupa asam alkanoat dan ester. Maka kita tulis dulu yang asam alkanoatnya. 1, 2, 3, 4. Ini kalau kamu lengkapi hanya ini. Sudah tidak punya atom H yang di sini, ini hanya ada 2, hanya ada 2, hanya ada 3. 3, 5, 7, 8. Tuh. Kemudian karena ini
C nomor 1 berarti ini 1, 2, 3, 4. Maka ini namanya adalah asam butanoat. Ini asam butanoat. Kemudian di sini karena tuliskan semua isomer, berarti yang kedua masih asam alkanoat yang kedua. 1, ini nomor 1, 2, 3. Berarti ini asam 2 metil propanoat. Propanoat tuh. Propanoat. Kemudian kalau dilengkapi ini CH3, CH3, ini CH3, ini CH, jadi 3, 6, 7, 8 merupakan isomer. Jadi yang asam alkanoat untuk C4H8O2 ada 2 isomer. Sedangkan yang ester ini 1 atom C saya letakkan di depan, kemudian berarti 3C-nya di belakang. Ini namanya adalah propil. Ini saya beri nama di sini ya, anak-anak. Propil metanoat. Propil metanoat. Kemudian ini karena propilnya bercabang, ini 1 di depan tapi 3 di belakangnya bercabang, maka ini namanya isopropil metanoat. Metanoat. Nanti hanya silakan dilengkapi sendiri anak-anak ya. Misalkan ini saya lengkapi kan ini CH3, CH3, CH, jadi 6, ini 7, 8. Jadi C-nya 4, hanya 8, O-nya ada 2. Kemudian ini 2C saya letakkan di depan, 1, 2. Berarti 2C-nya di belakang. Karena ini etil, ini etanoat, maka namanya menjadi etil etanoat ini. Kemudian ini 3C di depan, 1 di belakang. Ini kurang O ya, ini CO, C. Ini O anak-anak ya. Jadi C-nya 3 di depan, 1 di belakang. Ini metil, ini propanoat. Maka namanya adalah metil propanoat. Propanoat. Nih. Jadi C4H8O2 ada 6 isomer. 6 isomer, di mana yang 2 merupakan asam alkanoat, yang 4 merupakan ester atau alkil alkanoat. Itu ya anak-anak. Jadi saya ulang lagi mulai awal, alkohol merupakan isomer gugus fungsi dari eter. Kalau aldehid merupakan isomer gugus fungsi dari keton. Kalau aldehid gugus fungsinya COH sedangkan keton CO. Asam alkanoat merupakan isomer gugus fungsi dari ester atau alkil alkanoat. Demikian anak-anak ya, semoga bisa menambah wawasan untuk materi senyawa karbon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.